Oke, hai, selamat siang. Assalamualaikum Kak Ica. Waalaikumsalam, Kak Gini apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke Kak Ica, Alhamdulillah Kak Ica udah gabung sama kita nih teman-teman. Jadi buat penjelasan di awal nih buat teman-teman yang belum tahu Kak Ica. Jadi Kak Ica pada kesempatan kali ini bakalan ngobrol bareng kita di live Instagram Kecipir bareng dengan Kak Ica dengan akun Les West Housewife dan nanti itu bakal dijelasin lebih lanjut sama Kak Ica. Yang mana Kak Ica sendiri adalah seorang pegiat Les West dan juga kalau tidak salah mantan jurnalis ya Kak. Bener nggak Iya, Kak? iya benar. Oke. Dan sekaligus ternyata Kak Ice juga salah satu customer dari Kecipir yang sering banget belanja kebutuhan-kebutuhan sayuran di rumahnya di Kecipir, seperti itu. Nah, buat hari ini nih Kak, siang hari ini kita bakal ngobrol bareng Kak Ica dengan tema makan sehat dan less waste ala Kak Ica. Seperti yang kita tahu nih teman-teman, menjalani hidup sehat itu ternyata nggak cuma dengan mengkonsumsi makanan atau beraktivitas sehat seperti olahraga, nge-gym, jogging dan lain-lain. Nah, ternyata dengan kita hidup minim sampah itu juga menjadi bagian dari gaya hidup sehat seperti itu. Nah, yang mana hidup minim minim sampah atau less waste itu berarti kita berusaha untuk mengurangi penggunaan barang atau mengonsumsi hal-hal yang bisa menghasilkan sampah, yang mana sampah itu sendiri nanti akan berakibat buruk untuk uh, setidaknya manusia, tapi juga nanti hewan-hewan dan juga makhluk hidup lainnya seperti itu. Dan Kecipir sebagai social enterprise atau usaha sosial, selain menjual produk organik, juga berkomitmen untuk menerapkan prinsip zero waste dan melakukannya dengan pengemasan dan juga pengiriman produk itu tanpa plastik, sehingga kita benar-benar mengurangi yang namanya plastik dan membuatnya jadi lebih ramah lingkungan seperti itu. Nah, untuk kesempatan kali ini dalam rangka Hari Kanker Sedunia, Kecipir mengajak Kak Ica buat ngobrol bareng tentang sharing atau bercerita seperti itu ya. Tentang gimana sih pola makan sehat dan juga less waste atau hidup minim sampah yang Kak Ica jalani selama ini dan juga apa sih efek yang Kak Ica rasakan dan juga keluarga yang mungkin bisa kita ambil pelajarannya dan juga kita coba aplikasikan di kehidupan kita seperti itu. Nah, teman-teman sebelumnya kalau pengen tahu Kak Ica nih bisa langsung cek-cek di Instagramnya Kak Ica, ada di @lesswesthousewife atau ada di akun satu lagi. Perlu disebutin nggak Kak akun satu laginya? Boleh, nggak apa-apa. Tapi yang follow aku banyaknya teman-teman sama keluarga. Jadi kalau di sini nggak aku lock. Oke, jadi mungkin lebih enakannya di akunnya ini ya, Mm-mm. @lesswesthousewife. Oke, seperti Iya, itu. Di akun ini kalau teman-teman follow bakal banyak dapat insight dan juga sharing atau cerita-cerita mengenai gimana sih perjalanan Kak Ica untuk menerapkan pola makan sehat dan juga sekaligus hidup minim sampah gitu ya. Mhm. Oke, kita mulai aja nih Kak. Aku pengen tanya, sejak kapan sih Kak Ica mulai menerapkan pola makan sehat itu Kak? Dan apa yang membuat Kak Ica tergerak untuk menerapkan pola makan sehat? Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum. Sebelumnya, makasih yang udah join. Mungkin semoga nggak bosan ya dengerin cerita ini lagi. Tapi untuk yang follow aku udah lama, pasti udah familiar kalau alhamdulillah kita di rumah ini lagi disayang. Aku mulai berubah makan sehat tuh waktu aku sakit tahun pertengahan 2019. Itu belum mulai malah masih kayak apa ya, masih serampangan aja gitu makannya, nggak peduli berapa sayur, berapa gram sayur atau apa gitu. Dan subhanallah 2019 itu aku uh, awalnya kan ada jendolan di leher ya kan. Terus udah ke dokter dan dari 9 dokter itu 7 bilang kalau kemungkinan aku nih limfoma atau kanker kelenjar getah bening gitu. Dan apa namanya kedatangan aku ke dokter, dokter spesialis onkologi, hematologi onkologi yang biasa ngurusin kanker itu
disitulah aku kayak dapat hidayah untuk hidup sehat, lebih sehat lagi, memperhatikan apa yang aku makan, dan gak cuma apa yang dimakan, tapi apa yang aku pikirkan gitu. Karena semenjak hidup sehat ini, aku nggak cuma fokus sama makanan, tapi juga pikiran. Dan itu pengaruhnya besar banget karena pikiran, hati, dan makanan dan gerak badan itu adalah empat bersaudara yang nggak boleh dipisahin gitu. Jadi alhamdulillah setelah aku dikasih sakit, aku berusaha untuk makan lebih sehat dengan pikiran yang lebih positif. Dan sekarang giliran aku menjadi carer untuk mamaku yang juga sakit, kita serumah kini lebih memperhatikan makanan yang kita konsumsi dan juga pola pikir kita, supaya hidupnya lebih sehat gitu. Karena nggak bisa kita cuma makan doang, tapi pikiran kita jelek. Kita pikirannya positif, tapi makannya uh, apa aja dimakan gitu. Jadi harus berbarengan, dan titik berubahnya itu adalah di situ saat aku sakit pertengahan 2019 lalu. Gitu. Berarti dari apa namanya dari penyakit yang diberikan Allah itu berarti Kak Ica bisa terbuka pikirannya seperti itu ya Kak. Dan selain apa namanya selain dengan makanan kita juga harus punya niat dulu berarti ya Kak. Punya niat yang bersih kalau kita tuh mengonsumsi ini tuh untuk ini dengan tujuan yang jelas dan semuanya tuh harus berbarengan semuanya. Iya, karena kalau kita makannya sehat, tapi misalnya kita makan banyak sayuran ya kan, tapi kita nggak barengin sama minum air putih, ya jadinya bisa asam urat. Kalau kita makan makanan sehat tapi terlalu takut nih, aduh takut ada racunnya, takut ada apanya. Akhirnya ada sih salah satu jenis eating disorder gitu, yang dimana kita sangat ketakutan untuk kena penyakit. Jadi semuanya memang harus balance, antara makanan yang kita konsumsi, antara pikiran kita, antara pergerakan badan kita, itu semua harus berjalan dengan berbarengan gitu. Dan waktu itu aku sudah mulai mencoba hidup minim sampah, dan alhamdulillah prosesnya itu mudah banget untuk bisa dibilang mudah banget karena menjalani pola hidup minim sampah dengan berupaya makan sehat itu benar-benar berbarengan gitu. Jadi ya alhamdulillah aku bersyukur banget bisa sampai sekarang berusaha konsisten untuk terus hidup lebih sehat dan juga minim sampah gitu. Oke. Nah, untuk memulai pola makan sehat itu Kak Ica gimana? Awalnya ada kesulitan atau awalnya itu ada nanya-nanya ke siapa dulu Kak biar tahu apa namanya kayak karbohidrat, protein atau hal-hal yang apa namanya takaran-takarannya seperti itu Kak. Itu Kak Ica tahu dari mana awalnya? Kesulitannya apa Kak? Kesulitannya adalah aku nggak bisa waktu itu ya, aku nggak tahu apa takarannya gitu. Kayak yang aku tahu aku cuma harus makan sayur sebanyak-banyaknya, buah sebanyak-banyaknya gitu. Dan kesalahannya aku adalah waktu itu kayaknya aku takut banget sama makan makanan kayak apa ya, kayak hewani atau makan makanan yang eh, sebenarnya bagus untuk tubuh gitu. Tapi aku nggak tahu, ya aku jadi benar-benar drop. Aku cuma makan kebanyakan ya sayur lagi, buah lagi, sayur lagi. Padahal ya itu protein, karbohidrat, lemak itu tuh harus seimbang gitu, serat dan semuanya. Jadi itu semua aku pelajari pelan-pelan dengan follow akun-akun yang membahas soal kesehatan. Kebanyakan yang aku follow memang fokus ke holistik, tapi aku juga barengi dengan mereka yang ahli, tenaga medis yang ahli di bidang kesehatan seperti itu. Jadi aku mulai mempelajari nih, oh kalau misalnya aku makannya terlalu banyak, misalnya terlalu banyak karbo, tapi aku nggak bergerak, nanti jadinya begini. Kalau aku terlalu banyak lemak, jadinya begini gitu. Jadi itu butuh waktu sih. Aku nggak, walaupun aku bilang perubahannya mudah, tapi untuk benar-benar ketemu polanya itu butuh waktu. Dan yang aku kaget banget tuh kayak kok tiba-tiba pilihanku sempit banget untuk makan sehat gitu. Kayaknya apa-apa serba nggak boleh. Tapi ternyata nggak kayak gitu. Justru pilihannya sebenarnya banyak banget. Tapi itu kesulitannya sih. Alhamdulillah sekarang aku udah mulai bisa tahu, bisa membedakan makanan yang sebenarnya nggak jahat dan yang benar-benar jahat gitu. Jadi ketakutan-ketakutan itu lama-lama akhirnya bisa menjadi sebuah ilmu. Karena saking takut ya aku banyak cari
kesana kesini, aku baca banyak jurnal, follow banyak akun, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai terbiasa dan mulai tahu polanya, kayak gitu. Oke, jadi untuk apa untuk menyeimbangkan makanan-makanan itu Kak Ica ada menu-menu khusus gitu nggak sih Kak? Misalnya di rolling kayak gitu-gitu karena sebelumnya aku lihat di Instagram Kak Ica nih suka sharing-sharing resep juga, resep masakan gitu kan. Aku lihat itu Mm-mm. Kak Ica dapat inspirasinya dari ini juga dari akun-akun dan informasi di ini di internet kah atau seperti apa Kak? Iya, aku banyak follow akun yang aku usahain kalau masak tuh nggak banyak ingredients, nggak banyak komposisi gitu. Jadi yang sesimpel mungkin dengan masaknya tuh secepat mungkin. Jadi misalnya cuma ditumis atau pakai satu panci aja cukup. Karena pas aku mulai mencoba hidup sehat ini, aku merasa kalau sebenarnya makanan tuh simple. Kitanya aja kayak kebanyakan informasi di internet kayaknya semua pengen diikutin gitu. Padahal sebenarnya simple. Dan apalagi kita hidup di Indonesia yang alhamdulillah ya pilihannya banyak banget, daratan, lautan, semuanya kita bisa konsumsi dan itu jumlahnya sangat banyak gitu. Dan alhamdulillahnya juga semenjak aku mulai hidup sehat gini, ternyata banyak banget bahan-bahan lokal yang kaya nutrisi, cuma selama ini kayak overshadow sama bahan-bahan import yang lebih ngetren gitu. Dan setelah aku mulai mempelajari itu, mulailah aku share sama teman-teman followers aku untuk ini loh, kayak contohnya tuh kayak quinoa. Kita kan kayaknya quinoa bergizi banget. Ternyata kita punya sorghum yang juga proteinnya malah lebih tinggi per gramnya. Per 100 gramnya dibandingkan quinoa, proteinnya sorghum tuh lebih tinggi gitu. Terus kayak kita nih fokus banget misalnya ya, kayak apa olive oil gitu. Walaupun memang bagus, tapi kita juga punya di sini, kita punya minyak kelapa gitu kan. Dan apa ya, kayak aku tuh wah gitu kayak banyak banget bahan lokal yang sebenarnya tuh Masya Allah bermanfaat banget, tapi kitanya kurang tahu gitu. Dan ya, jadi selama ini aku fokus apa nih yang lokal yang bisa aku konsumsi, kita konsumsi yang sama nutrisinya dengan apa yang dari import begitu. Iya benar ya. Kebanyakan orang tuh kayak di luar banyaknya pakai olive oil, ikut-ikutan pakai olive oil. Padahal di dalam negeri kita juga punya yang lain yang mungkin Mhm. kualitasnya nggak kalah lebih bagus ya Kak. Iya benar benar banget. Dari pemilihan makanan-makanan tersebut, Kak Ica lebih memilih ke sayuran organik kah atau seperti apa Kak? Kalau setelah Eh belajar dari jurnal dan lain-lainnya. Kalau untuk organik, aku yakin nggak semua orang sebenarnya pasti kayak kalau udah dengar organik tuh udah terdengarnya pasti lebih mahal dan itu memang benar gitu. Karena aku mulai belajar lagi kalau menanam sayuran, buah-buahan. Contohnya aku follow Mbak Sita Pujianto, itu insight-nya banyak banget dan menumbuh makanan walaupun kesannya kayaknya kelihatannya asik, iya, tapi susah gitu. Aku berkali-kali aja pengen nanam cabai gagal, nanam kemangi gagal, dan itu tuh nggak kalau kata anak zaman sekarang ya nggak segampang itu gitu menumbuhkan makanan. Jadi pasti ada effortnya dan untuk contohnya aku sendiri nggak lebih fokus ke organik karena aku pikir oh masih bisa dicuci dengan asam jawa ataupun dengan garam, baking soda begitu atau cuka. Nah, tapi kalau untuk mamaku spesifik aku usahakan harus selalu organik karena penyakit kita berbeda. Aku dalam tanda kutip ya, cuma TB kelenjar, TBC kelenjar. Mamaku sudah kanker. Jadi kebutuhannya lain. Kalau untuk aku, jika aku bisa organik juga, alhamdulillah. Cuma kalau untuk mamaku spesifik, aku pengennya mamaku selalu makan yang organik. Dan apa namanya, walaupun aku merasa kalau yang organik itu emang rasanya lebih enak gitu. Cuma kalau untuk aku sendiri, aku usahakan memang kalau bisa organik, aku organik. Karena rasanya sebenarnya antara organik sama enggak, aku merasakan kalau organik itu lebih manis gitu. Nggak tahu kenapa ya. Tapi insya Allah kalau selama ada rezekinya, insya Allah sih aku pengennya selalu organik. Sekalian membantu petani juga. Iya betul. Oke, berarti lebih sesuai dengan kebutuhan ya Kak, karena mamanya Kak Ica dengan kondisi yang berbeda, berarti kita memang Mm-mm. memprioritaskan organik untuk memprioritaskan sayuran organik buat mama seperti itu ya. Mm-mm. Nah, selama ini berarti
udah hampir 2 tahun ya Kak, berarti dari 2019 tadi Kak Ica bilang menerapkan pola makan sehat seperti itu. Mm-mm. Selain Kak Ica, keluarga merasakan efek apa aja Kak terkait dengan dengan mengonsumsi makanan dengan pola sehat seperti itu dan juga sayur-sayuran organik. Dampaknya seperti apa yang Kak Ica dan keluarga rasakan? Kalau di aku pribadi, yang paling aku happy banget adalah aku udah nggak bau badan. Jadi aku ngerasanya tuh waktu itu kan aku dioperasi dan setelah operasi karena gerak badanku terbatas, jadi aku juga terbatas mau ngapain aja gitu. Aku jadi jarang cuci muka, aku jadi jarang pakai deodoran karena aku di rumah aja dan gak kemana-mana. Dibarengi dengan pola makan yang lebih baik, sampai sekarang aku udah nggak pernah pakai deodoran lagi. Mau yang di supermarket atau yang organik, apapun aku udah nggak pakai lagi karena bau badannya biasa aja gitu, normal-normal aja, alhamdulillah. Terus aku merasa kalau bowel movement aku, pencernaan lebih lancar gitu rasanya. Karena aku bertahun-tahun tuh selalu sembelit dan aku rasa normal, tapi ternyata enggak. Jadi setelah mulai benerin makan, aku buang air tiap hari. Ternyata ini emang normalnya tuh begitu, manusia tuh harusnya buang air tiap hari. Dan aku merasakan itu setelah makan yang lebih sehat. Terus banyak sih sebenarnya, kayak walaupun aku karena aku sakit TB, jadi sama dokterku nggak boleh nurunin berat badan sama sekali. Aku harus gemuk gitu istilahnya. Dan dengan makan-makan yang benar, walaupun kalorinya tinggi, aku nggak merasa begah. Walaupun aku makan sepiring dengan porsi yang sangat banyak, tapi porsinya seimbang gitu antara protein, karbo, dan serat, juga lemaknya. Itu aku walaupun habis makan banyak, aku nggak terlalu merasa begah. Yang kayak, apa ya, gimana sih rasanya kalau kita habis makan mie instan, satu, terus pengen mie instan yang kedua, terus yang setelah kedua kan kayaknya berasa bersalah banget gitu ya kan. Terlalu Nah, berlebihan itu. iya, dan perasaan bersalahnya itu nggak ada, alhamdulillah. Terus aku juga merasa aku jadi jarang sakit. Mungkin masih ada bakteri nih di badan aku, bakteri tuberkulosis. Tapi aku yang kayak pilek aku nggak pernah lagi, alhamdulillah. Sakit kepala pernah, waktu itu karena ada gangguan syaraf, obatnya mempengaruhi syaraf di mata aku. Tapi setelah itu alhamdulillah nggak pernah lagi. Masuk angin pun kayaknya nggak pernah. Selama hampir 2 tahun ini aku nggak pernah masuk angin lagi kayaknya. Jarang banget, hampir nggak pernah gitu. Tapi yang sampai sekarang aku amazed banget. Ini bocorannya kan kita dari tadi ngobrolin kayak kita mancing-mancing nih. Mamaku ubannya berkurang banget setelah pola hidup sehat ya kan. Rahasianya adalah jus wortel, beet dan jamur. Jadi mamaku itu mulai hidup sehat yang strict setelah ketahuan ada jendolan di payudaranya. Dan dari situ sambil menunggu proses operasi dan setelahnya, mamaku langsung udahlah bismillah, mama udah cukup lah berapa tahun hidup enak, makan enak, ayo kita berubah gitu kan. Udah akhirnya karena kebetulan qadarullah mamaku tangannya nggak bisa diginiin. 90 derajat nih nggak bisa. Karena tangannya sakit. Yang di kanan kan post mastektomi, yang di sebelah kiri memang udah cedera dari aku sakit 2019. Nah, jadi sambil menunggu proses pasca operasi, sambil menunggu proses radiasi, yang harusnya kan tangannya begini, tapi aku belum bisa. Jadi kita coba ikhtiar dengan makan makanan yang lebih sehat, benar-benar pola hidup yang berubah 180 derajat untuk mamaku. Awal-awalnya mamaku kan setelah operasi payudaranya tuh keras banget, warnanya merah, kayak meradang, benar-benar meradang. Terus setelah baru seminggu aja kita rajinin minum jus wortel dan beet yang diproses pakai juicer ya, bukan pakai blender. Jadi cuma airnya aja. Terus makanan mamaku benar-benar berubah. Itu peradangannya alhamdulillah berkurang banget jauh dengan dalam seminggu aja. Yang tadinya merah, yang keras, yang kayak orang bengkak, lama-lama berkurang. Bengkaknya semakin berkurang, merahnya semakin nggak nyampe 1 bulan udah berkurang banget dan sekarang udah kelihatan normal lagi. Sama aja antara payudara kanan dan kirinya.
Dan waktu itu mama kayaknya abis keramas ya kan, terus minta disisirin karena tangannya mamaku kan belum bisa. Terus aku tuh yang kaget, mah rambut hitamnya banyak banget yang numbuh kayak gitu. Karena mamaku nih kita ada turunan ubannya tuh numbuhnya cepet, umur 20-30 udah numbuh. Dan mamaku tuh setiap yang numbuh semuanya udah mulai uban. Dan pas kita sisirin itu di bagian belakang, sayang aku nggak bisa tunjukin sih ya. Itu di bagian belakang, di bagian samping sini, di sini juga itu rambut hitamnya, masya Allah numbuhnya banyak banget. Di sini sampai kelihatan, apalagi kalau rambutnya basah gitu. Dan aku sampai fotoin di belakang biar mama lihat. Ya Allah banyak banget rambut hitam. Mama udah lama banget nggak numbuh rambut hitamnya. Dan mamaku umurnya baru tahun ini insya Allah 66 tahun. Itu udah lama banget nggak numbuh rambut hitam. Jarang banget. Lalu tahu-tahu segupel di belakang dan di sini. Lalu aku perhatiin apa nih yang nge-trigger ini ya. Dan setelah aku baca lagi, memang badan ini punya kemampuan untuk sembuh sendiri. Dan mamaku dulu-dulu memang kalau dilihat-lihat gaya hidup nggak terlalu sehat. Walaupun makannya sehat, tapi gaya hidupnya, pekerjaannya, kesehariannya itu memang kurang sehat. Lalu sekarang dengan detox beberapa bulan aja, dengan membenahi makan, itu Masya Allah rambut hitamnya banyak banget. Sampai mamaku biasanya kalau udah ubannya banyak tuh suka minta dicat ya kan. Sekarang sampai aku orang apa abahku, adekku udah jangan Mbak, jangan kita mau lihat Pak. Udah dia didiemin aja kayak gitu. Dan aku cari selama ini ternyata selain pola makan sehat, wortel dan jamur itu yang mama makan setiap hari itu benar-benar merangsang pertumbuhan rambut yang lebih sehat gitu. Jamur membuat rambut lebih sehat dan juga mengurangi rontok. Wortel pun begitu. Mamaku tuh tadinya kalau bahasanya mamaku ya, tiap sisir tuh seraup-seraup yang rontok. Sekarang tuh sedikit, paling cuma kayak kita ambil dari sisir nih, dia cuma gitu doang. Jadi, Masya Allah banget itu, mamaku aja sampai amazed banget, nggak percaya di umurnya sekarang, beliau udah lansia, rambut hitam yang numbuh malah banyak banget dibandingkan dulu-dulu. Dan mamaku juga punya diabetes, gulanya, aku lupa namanya apa ya, yang dicek per bulan gitu, aku lupa namanya apa. Tapi bukan gula darah sewaktu. Jadi kan kalau orang normalnya tuh kayaknya antara 5 atau 6 ya, aku lupa. Nah, mamaku tuh pernah 12, pernah 11, pernah 9. Setelah berubah pola makannya, terakhir ngecek tuh di angka 7. Yang satu lagi tuh normal. Turun satu lagi udah normal. Jadi, alhamdulillah banget. Ini tuh luar biasa. Aku agak nyesel sih. Ya Allah, coba dari dulu kayak gini ya. Tapi, kalau dipikir-pikir, kalau kita nggak dikasih penyakit, kita nggak bakal belajar ya kan? Ya, jadi alhamdulillah hikmahnya banyak banget. Tapi aku excited banget soal yang mama numbuh rambutnya banyak tuh, ya kayak, gitu, banyak, seneng banget. Berarti ini resepnya adalah apa namanya jus bukan jus berarti diolah dengan juicer berarti ya tadi Kak. Iya, Wortel dan jamur itu diminumnya setiap hari apa gimana Kak? Ada kalau takaran-takaran? ya, kalau mamaku minum setiap hari karena penyakitnya kan kanker di kronis ya. Kalau aku minum, aku masih 2 hari, 3 hari sekali gitu. Tapi kalau mamaku harus setiap hari. Jadi jus wortel sama beet. Kadang kalau lagi ada, kadang pakai apel, apel Malang. Kalau lagi nggak ada, wortel aja atau beet aja gitu. Karena aku membatasi beetnya, mama kan punya diabetes dan beet kalau diminum langsung twing gulanya naik. Jadi apa namanya? Beatnya aku kurangin. Setiap hari tuh mama minum itu jus pakai juicer, jus wortel dengan beet atau apel ditambah lemon supaya beet kan getir ya rasa tanah gitu dan jadi lemon itu benar-benar mengurangi rasa getirnya itu. Dan kalau jamur itu cuma simple banget masaknya. Mamaku cuma aku bikinin ditumisnya pakai air. Jadi cuma bawang putih, bawang merah ditumis pakai air sampai matang. Masukin jamur, tambahin um, gula aren atau nggak pakai gula, lalu pakai garam, udah gitu aja. Itu lauknya mama setiap hari. Jamur kayak gitu. Jamurnya ditumis santai kayak gitulah atau dicampur tahu. Tapi Bisa aku perhatikan divariasikan. keren banget ya, Bang. Wow, luar biasa banget ya bisa tumbuh dengan warna hitam gitu ya Kak. Iya, Wah, ini warna berarti hitam, bener-bener.
resep apa namanya resep mahal banget nih dari Kak Ica resepnya karena benar-benar luar biasa ya khasiatnya Kak. Iya, Eh, ternyata se, apa ya? Indonesia kan kaya banget dengan ragam sayuran, buah-buahan, dan sederhana banget resepnya untuk ternyata lebih sehat gitu. Cukup perbanyak nabati dan jangan stres sih kalau bisa. Pikiran itu juga penting bukan cuma nutrisinya aja ya Kak. Iya. Benar banget. Nah, dari tadi kan Kak Ica sering nyebutin ini nih, apa namanya, membenahi makanan, pola makanan. Nah, kalau boleh tahu nih kita minta resepnya dong Kak, membenahi pola makannya itu seperti apa? Paginya itu porsinya seberapa, siang seperti apa? Atau boleh ngemil nggak sih Kak kalau menurut Kak Ica pola makan yang sehat itu? Ada waktu Eh, buat coba-cobain makan cemilan apa gitu misalnya itu bisa nggak sih Kak? Nyemil itu wajib. Yang pertama adalah kalau mau makan sehat harus kenyang. Bukan kekenyangan, tapi harus kenyang. Jangan sampai kita ngerasa lapar. Kalau kita ngerasa lapar, berarti ada something wrong. Yang kita makan berarti nggak cukup gitu. Dan apa namanya, jangan yang berhasil di aku ya, yang maksudnya aku merasa ini sukses aku terapin adalah jangan makan sehat untuk diet, untuk kurangin berat badan. Karena berat badan itu akan menyesuaikan sendiri dengan pola hidup yang udah kita rubah, dia akan kayak ikut sendiri gitu. Mamaku udah turun 5 kilo dalam mulai Oktober, dari Oktober kemarin sampai sekarang itu turun 5 kilo pelan-pelan. Tapi alhamdulillah aku melihat mama nggak kayak apa. Insya Allah ya Allah semoga seterusnya begini tidak seperti pasien kanker yang kelihatan lemes, yang apa namanya kayak gak nafsu makan gitu. Padahal mamaku makannya itu-itu aja. Jadi yang pertama adalah kalau misalnya kita makan sarapan, kalau aku mulai itu selalu yang enteng di perut, buah gitu. Aku pagi-pagi karena aku masih minum obat antibiotik, jadi aku minum obat antibiotik jam 5 pagi. Itu 1 jam setelahnya aku langsung isi. Aku makan kurma karena masih ngantuk pagi-pagi, nggak mau yang berat-berat. Cuma kurma sama air, lemon dan madu. Kalau misalnya aku lagi rajin, ada kunyit sama jahenya. Tapi kalau lagi males pagi-pagi, ya udah cuma air lemon, madu, sama apa yang tuh namanya pekak, bunga lawang ya namanya ya, staranis. Bintang-bintang itu ya Kak? Ya, yang bentuknya kayak bintang. Itu aku punya yang bubuknya, aku seduh pakai air panas. Setelah agak hangat, aku tambahin lemon sama madu. Udah, kalau pas ada air kelapa, aku minum air kelapa. Nantian tuh jam 9 atau jam 10, aku biasanya antara makan buah lagi atau makan telur. Telurnya sih gampang, cuma dibikin kayak omelet, tapi nggak pakai minyak atau direbus, taruh pas pakai garam sama lada kayak gitu aja gitu. Dan mamaku sarapannya biasanya umbi-umbian direbus sama kacang edamame. Kesannya kayaknya nabati semua, tapi kacang edamame itu tinggi banget proteinnya. Dan kalau kita makan, aku belajar dari, aduh aku lupa lagi, aku mau kutip. Kalau kita pagi-pagi sarapan, makannya maksudnya bikin full ya, tinggi protein, itu tuh kita nggak akan kerasa lapar cepet secepat kayak kalau kita misalnya pagi-pagi makannya nasi uduk atau bubur gitu kan. Biasanya kan jam berapa udah lapar lagi gitu. Nah, kalau kita sarapannya jam 10-an itu banyak tinggi protein dan karbonya usahain banyakkan di siang aja gitu. Itu rasa kenyangnya memang lebih lama kayak gitu. Dan mamaku biasanya sambil makan kacang mede yang dipanggang tanpa minyak, tanpa garam, jadi kenyang aja gitu. Nah siangnya kalau kalian mau banyak karbohidrat ya nggak apa-apa, tapi usahain tetap proteinnya jangan sampai kurang. Karena aku belajar dari, aduh maafin aku lupa nama siapa. Kalau kita makannya proteinnya cukup, itu pokoknya insya Allah nggak bakal sering lapar gitu. Nah, jadi kalau siang aku biasanya apa yang ada aja, tahu, tempe, sayur, nasinya nasi merah. Karena aku bareng makan sama mamaku. Mamaku itu aku lihat kayaknya kebutuhan seratnya kan harus tinggi dan proteinnya juga harus tinggi. Nasi merah dan nasi hitam, aku lihat proteinnya lebih tinggi daripada nasi putih biasa.
gitu. Jadi tapi kalau orang mau nasi putih terserah nggak apa-apa. Sesuai pokoknya harus tahu kebutuhan badannya. Dan mamaku nasinya tuh nasi merah, kadang aku campur nasi hitam. Terus aku tambahin deh sorghum dan kacang-kacangan barengan sama nasi itu. Jadi nasinya nggak cuma karbohidrat aja, nggak cuma serat aja, tapi ada boost proteinnya juga. Dan kalau kita lihat protein nabati itu banyak banget pilihannya. Jadi kita misalnya nggak punya akses beli ayam, ada telur. Nggak punya akses beli telur, ada tahu sama tempe. Insya Allah kalau kita makan nabati, protein dari nabati aja, insya Allah kita nggak bakal kekurangan gitu. Dan malamnya aku usahain makan sebelum Isya. Ya sekitar jam 7 atau jam setengah 7 gitu. Karena kalau aku makan lewat dari waktu itu, aku susah tidur. Dan kalau tidur tuh rasanya perutnya penuh banget. Dan mamaku juga begitu. Jadi kalau untuk menunya atau apa, yang pakemnya adalah usahakan antara protein, karbohidrat, lemak. Lemak jangan dijadiin musuh, lemak itu baik kok. Asalnya lemaknya yang baik juga, jangan yang jahat ya. Itu bisa insya Allah kita bakal apa ya keinginan untuk makan yang aneh-aneh itu berkurang gitu. Dan kalau nyemil wajib jangan sampai kelaparan. Nyemilnya gampang. Aku sih kayak ubi, aku kan suka bikin saus sendiri ya. Ubi kukus, aku cocol saus. Atau singkong kukus, aku cocol saus. Atau kacang edamame. Kita kan kalau makan kacang nggak bisa berhenti. Udah itu aja, itu enak gitu. Terus kalau misalnya kita bisa bikin sendiri kayak ketimus, atau tiwul, atau kita misalnya bikin kayak telur panggang, itu enak. Semuanya pilihannya banyak. Dan yang pasti kurangin sedikit demi sedikit makanan yang diproses. Karena makanan diproses itu yang bikin kayaknya kita pengennya lapar banget, pengen bawaannya nyemil banget gitu. Tapi kalau kita makanan yang whole foods, yang lebih utuh bentuknya, itu rasa kenyangnya tuh jauh lebih lama gitu. Aku nggak tahu itu sih yang aku rasain. Keinginan nyemilku tuh berkurang banget. Dan kalau ada nyemil, pengennya ya udah gitu-gitu aja. Pokoknya sesuaikan aja. Dan aku bukan anti sama sekali sama makanan kayak yang beli ya. Sesekali boleh kok, tapi bukan dijadiin sahabat, dijadiin kenalan aja. Sesekali boleh, kalau lagi pengen aja. Oke, luar biasa. Mantep banget ya jawabannya Kak Ica. Kayak, aku juga baru tersadarkan nih Kak, kayak nyemil itu bisa pakai ubi, pakai apapun yang direbus dan itu kalau dipikir-pikir emang lebih jauh mengenyangkan daripada cemilan-cemilan yang kemasan seperti itu ya Kak. Bener. Buat teman-teman yang mau nanya, boleh banget silakan langsung ketik pertanyaannya di kolom komentar dan kita nanti bisa obrolin bareng sama Kak Ica. Biar pembicaraan kita lebih asik juga. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya resep-resep lain atau tips-tips lain sama Kak Ica, boleh banget. Kak Ica bakal jawab nanti. Dan selanjutnya nih Kak, setelah membicarakan pola makan sehat itu seperti apa dengan porsi dan nutrisi-nutrisi lainnya itu, kita mau ngobrolin soal aktivitas minim sampah atau less waste yang udah Kak Ica jalani selama ini. Itu apakah dimulai sejak tahun 2019 juga atau sebelum atau sesudah itu Kak? Bisa diceritain nggak sih Kak ke kita? Aku mulai mencoba untuk mengurangi sampah itu adalah satu-satunya resolusi tahun baru 2018. Pokoknya tahun 2018 aku pengen hidup yang lebih minim sampah, kayak aku pengen berkontribusi lebih gitu. Aku mulai tertarik itu dari 2017, bahkan dari 2016 sebenarnya kayak aku pengen nih, tapi baru terrealisasi itu tahun 2018 awal, benar-benar awal banget. Awal mulanya sama kayak orang-orang yang ngelihat video penyu itu dan rasanya kok ya Allah manusia kok gini-gini amat ya gitu. Jadi dari situ aku mulai mencoba hidup minim sampah. Nggak langsung yang brok hilang semua, nggak bakal bisa kayak gitu. Aku mulai pelan-pelan stop pakai sedotan, terus bawa tempat makan sendiri, bawa tas belanja sendiri, dan mulai pilih-pilih apa yang aku mau jajanin, mana yang aku mau beli, adakah alternatif yang lebih baiknya. Terus aku mulai aktif juga kayak mengajak orang-orang untuk memulai hidup minim sampah, dan gak cuma itu, aku juga dalam tanda kutip lagi ngomporin orang-orang, ayo kita berubah hidup minim sampah, perusahaan besar juga harus berubah
kita berkontribusi bareng-bareng, karena kalau cuma satu pihak aja nggak akan bisa gitu. Dan dari situ, alhamdulillah sampai sekarang, eh, walaupun cobaannya banyak, aku masih bisa untuk stay di hidup minim sampah. Walaupun mungkin ya namanya manusia ya kan, kadang ada naiknya, kadang ada turunnya. Tapi kayak kalau udah kemana-mana untuk beli beli minuman dalam cup plastik itu udah udah hampir gak pernah gitu. Karena udah kayak ada yang something wrong aja kalau misalnya aku keluar, oh kok nggak bawa sedotan ya, oh kok nggak bawa apa gitu. Kayak udah jadi habit. Dan alhamdulillah aku lihat banyak banget yang bahkan aku lihat lebih telaten dari aku, yang kompos sendiri di rumah, yang bikin eco enzyme, yang bikin eco brick. Aku aja gak bikin kayak gitu. Kompos aja karena lahan di rumah aku udah waktu itu aku ngompos, tumbuh pohon pepaya lalu tertutup. Akhirnya aku nitip sama Hansip di depan. Aku nggak kompos di dalam bagian rumahku gitu. Dan itu alhamdulillah banyak yang jauh lebih baik daripada aku penerapannya. And for me that's enough. Kalau misalnya ada orang yang bisa hidup minim sampah, ngajak orang lain untuk hidup minim sampah, itu udah keren banget. Kita pasti akan bisa berjalan bareng-bareng. Dan mulai dari situ sampai sekarang, alhamdulillah nggak cuma hidupku yang berubah, tapi aku juga ketemu banyak teman-teman yang luar biasa hebatnya. Jadi minim sampah ini benar-benar life changing buat aku. Berarti lebih dulu apa namanya kesadaran akan hidup minim sampah ya Kak, daripada yang pola sehat tadi berarti. Iya, lebih aku waktu baru hidup minim sampah, aku misalnya masih kayak, oh semuanya bisa aku beli tanpa sampah nih. Aku pengen mie ayam, aku bawa aja wadah. Aku pengen batagor, aku bawa aja wadah. Lalu sekarang, sambilan hidup sehat, aku dari aku mulai berpikir daripada aku beli mie ayam, aku bikin aja mie ayamnya sendiri di rumah, lebih minim sampah lagi gitu kan. Jadi ya bisa kita sesuaikan juga mie-nya, ayamnya, dan bahan-bahannya kita tahu dan tetap jauh lebih minim sampah gitu. Karena hidup minim sampah ini nggak cuma kita mengurangi sampah plastik sih, tapi juga apa ya? Menurutku tuh pikiran pola pikir kita gitu. Jadi nggak cuma kita memikirkan sampah aja, tapi juga dampaknya. Kalau kayak contohnya ya, kayak ada orang kan yang suka mengkritik antara yang vegan sama yang enggak gitu. Padahal untuk peduli dengan lingkungan ini tidak cukup hanya misalnya menjadi vegan doang atau dengan diet spesifik tertentu. Ini tuh ada luas. Dan kalau bahas di sini itu nggak selesai. Iya, iya, nanti ada ininya lagi ya Kak. Ada pembahasan lagi. Iya. Oke. Berarti kalau kayak gitu apa namanya kita harus benar-benar punya ini ya Kak, punya apa namanya punya maksud tertentu juga kalau mau less waste berarti kita juga harus memikirkan kita beli makanan itu seperti apa, kayak lebih lebih memikirkan dampak panjangnya begitu ya, dampak jangka panjang. Karena semua yang kita makan sekarang belum tentu akan habis begitu saja kan, apalagi kalau kita masih mengonsumsi apa namanya dengan masih menggunakan plastik begitu kalau beli apa-apa. Eh, Kak Ica ada tips nggak sih Kak buat kita semua biar bisa konsisten dengan pola hidup minim sampah ini karena kan kadang ada aja tuh misalnya lupa bawa sedotan lah, lupa bawa apa namanya, lupa bawa tas belanja atau hal-hal sebagainya. Ada tips dan masukan nggak dari Kak Ica? Eh Kalau ditanya beberapa tahun yang lalu dengan sekarang, jawabanku berbeda. Kalau dulu mulai aja, tapi kalau sekarang saranku adalah jangan terlalu keras sama diri sendiri. Ini juga saran suamiku ke aku, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Jika suatu saat kita mau beli minuman, kita lupa bawa sedotan, bisa kita kokop aja, atau you know what, kadang nanti misalnya, oh nanti deh belinya kapan kalau lagi ada gitu. Terus jadi jangan terlalu dilingkupi dengan merasa bersalah. Kalau kita dilingkup merasa bersalah, kayaknya kita nggak akan merasa cukup. Tapi kalau kita melakukan kesalahan and then kita move on, lalu kita mencoba lebih baik lagi, itu akan lebih mudah dijalani. Kalau misalnya kita kayak sekarang utamanya di Jakarta ya, kita mau belanja lupa nggak bawa tas, minta aja kardus.
Nanti kerusnya bisa kita kasih ke pemulung atau kita pakai lagi. Terus misalnya kita keluar, aduh lupa lagi mau bawa sendok, minjem aja sendok di restoran itu dulu gitu kan. Terus misalnya, aduh pengen apa ya, pengen beli ini tapi lupa bawa tasnya. Sekarang pun di Jakarta ya, bisa minta paper plate dulu yang kita bisa gunakan lagi kok di rumah. Untuk ada beberapa paper plate yang aku gunakan, aku gunakan untuk kasih makan kucing, untuk menyimpan sesuatu gitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang kiranya nggak sesuai pakem dalam tanda kutip ya, pakem untuk mengurangi hidup minum sampah, don't be so hard. Nggak apa-apa, kita lakukan, kita move on, kita jadi orang yang lebih baik lagi. Dan harus diawali dengan sesuatu yang kita bisa lakukan. Jangan langsung berharap, gimana aku ngomposnya nih, gimana aku mau daur ulangnya nih, gitu. Tapi kita mulai dulu dari apa yang bisa kita lakukan. Misalnya kita bisa mulai dari, kita punya resource untuk menanam makanan kita sendiri, mulai aja dari itu. Kita punya resource untuk mengganti yang tadinya tempat makan kita dari plastik yang udah rusak, kita ganti ke kaca misalnya atau stainless steel. Mulai aja dari itu. Jangan melihat dari standar orang, tapi kita lihat dari standar kita. Kayak gitu. Supaya jangka panjang. Karena kalau kita memaksakan, akhirnya kita jadi bosen dan merasa sulit. Akhirnya, udahlah. Tuh. Tapi kalau mulai dari kita sendiri bisa, insya Allah kesananya akan lebih gampang. Bener banget ya, Kak. Berarti kita nggak boleh harus terlalu memaksakan atau menekankan ke diri kita sendiri ya. Harus sesuai dengan keadaan gitu. Kita harus bisa tahu situasi juga. Kadang kalau orang terlalu maksain, dia juga mikir keras kan. Duh, nanti kalau sekali salah nanti bisa berefek panjang apa segala macam gitu kan. Mm-mm. Apalagi kalau udah mencoba punya niat nih pengen minim sampah kayak gitu-gitu kan. Berarti semuanya harus kita sesuaikan dengan kemampuan diri kita sendiri kayak gitu dan juga harus berusaha untuk konsisten ke depannya. Yang Gitu. pasti mulai aja dulu dari yang kita bisa, gitu. Gak usah mikir-mikir jauh dulu ya apa yang kita bisa Iya, aja. betul. Sesuai dengan kemauan kita dan kemampuan kita. Oke, mengenai ini nih Kak Ica kan udah cukup lama jadi konsumen dari Kecipir. Mau tanya dong Kak, Kak Ica tahu Kecipir dari mana sih Kak? Ada yang Lagi-lagi memperkenalkan? dari Mbak Sita Pujianto, aku nggak tahu nonton apa enggak, tapi waktu itu aku pernah lihat postingannya, Mbak Sita beli makanan di Kecipir gitu. Aku lihat Kecipir tuh apa? Ternyata aplikasi untuk membeli sayur dan ternyata semuanya organik. Dan waktu itu aku udah install aja di handphone aku, tapi aku nggak pakai karena aku pikir Kecipir waktu itu belum komplit gitu kan. Ya udah deh, jangan dipakai dulu. Dan qadarullah mamaku sakit. Kita mulai ingin konsumsi makanan lebih banyak organik untuk mamaku khususnya. Dan aku mulai coba belum. Aku waktu itu ya kayak itu juga install aja tapi kok aku nggak tengok-tengok apa iya nggak komplit, kata siapa nggak komplit, jadi aku buka aja dan yang aku mau mulai beli wortel, beet, sayur-sayur hijau sebenarnya ada semua kok sesuai kebutuhan yang aku pengen ada. Jadi udah deh dari situ aku mulai beli dari Kecipir terus. Dan datangnya pagi-pagi banget. Aku masih kriep-kriep tuh udah pagi paket gitu kan. Dan alhamdulillah dari situ juga aku mulai bisa bikin jus mamaku yang seger baru datang, baru dipanen juga, dan akhirnya aku mencari lebih banyak. Jujur aja waktu itu aku buka websitenya dan aku pelajarin, wow, Kecipir kalau bisa dibilang sesuai banget sama value yang aku pegang gitu, dan bener-bener yang datang memang minim sampah. Dibungkus pakai daun pisang atau pelepah daun kelapa kayaknya ya, aku pernah dapet, iya bukan sih pelepahnya kelapa ya. Terus apa namanya, dan plastiknya bisa dikembalikan lagi. Waktu itu aku sempat dapat yang tas kain. Sekarang mungkin karena musim hujan jadi pakainya tas plastik. Tapi semuanya bisa dikembalikan lagi. Bahkan kalau bungkus-bungkusnya ada plastik, semua bisa dibalikin lagi. Jadi kayak ini memudahkan hidup banget sih. Sampahnya yang lain aku bisa kompos, ya plastik yang lain aku bisa balikin. Jadi dan aku happy banget belanja di Kecipir. Dan mungkin kalau yang nggak tahu, aku belanja Kecipir seminggu bisa 2 kali. Dan kalau beli wortel minimal 4 kilogram. Karena aku happy sih belanja di Kecipir beneran. Andai kan dari dulu ya Mbak, tapi alhamdulillah lah semoga nggak terlambat.
nggak ada kata terlambat karena kita udah mencoba memulai kan, Kak Iya, Ica. betul. Setidaknya dengan kita tahu dan kita memulai berarti kita bisa bisa melanjutkan ke depannya gitu. Nggak ada yang perlu disesali sih sebenarnya ya, karena kita belajar dari pengalaman gitu kan. Mm-mm. Dari teman-teman ada yang mau nanya nggak? Teman-teman yang join ada yang mau nanya ke Kak Ica, boleh itu terkait pola makan sehat, tips-tips atau resep atau pertanyaan lainnya yang berkaitan dengan hidup minim sampah. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau nanya silahkan. Kita masih ada waktu. Hello. Halo. Kak Ica, mengenai less waste ini Kak, aku nanya mengenai ini dulu deh. Kan akun Kak Ica yang second account ini less waste house wife. Oke, maaf, aku ada kesalahan. Ini pronunciation-nya. Ini Kak Ica sengajakah membuat akun ini khusus untuk lebih sharing bagaimana hidup pola pola hidup sehat dan apa namanya share tentang hidup minim sampah atau kayak gimana Kak? Aku pengen tahu dong awal mulanya gitu. Awal mulanya akun ini bukan akun untuk hidup-hidup sampah malah kayak apa namanya kayak kita lah biasa dulu semua orang kan pasti punya second account yang misalnya ingin ada goal tertentu dan dia taruhnya di second account itu dan aku dulu seperti biasa mau nikah aku pengen nurunin berat badan dan seperti orang banyak juga itu nggak berjalan tuh nurunin berat badan. Nah jadi akun itu tapi udah ada niatnya bukan untuk waktu itu aku nggak ada niat sama sekali untuk kayak cari follower atau apa enggak itu tuh untuk diary aku sendiri dan setelah aku mulai hidup minim sampah aku mulai berusaha untuk konsisten aku jadikan akun yang tadinya aku pakai buat mencatat dietku itu untuk ngepost makanan soal diet atau segala macam aku gunakan untuk ngepost tentang sampah dan memperbanyak ilmuku tentang misalnya kasus-kasus mengenai limbah atau makanan sehat. Dan dari awal pun memang aku sebenarnya banyak follow akun-akun yang membahas soal pola hidup sehat atau bahkan akun-akun plant based atau vegan. Aku banyak follow, tapi nggak tahu kenapa kok tiba-tiba aku jadi ketemu teman baru, tahu-tahu followerku nambah lagi, nambah lagi. Waduh, kok jadi banyak? Kaget. Tapi aku nggak jadi ngerasa apa ya? Karena aku nggak pernah niatkan untuk misalnya untuk bener-bener bikin untuk apa ya? Untuk kayak biasanya jadi influencer gitu atau jadi follower. Aku nggak berniat kayak gitu. Aku cuma berniat ini sebagai diaryku supaya aku konsisten. Dan alhamdulillah ternyata ya aku harap semoga bisa membawa manfaat aja karena walaupun ya kalau dibandingin akun lain aku apalah gitu ya kan cuma seucrit gitu tapi aku berusaha kualitas dibandingkan kuantitas walaupun sekarang kondisinya sejujurnya memang jatuh oh my maafin Aduh, jatuh. Aman Kak saking keadaan. saking semangatnya sampai jatuh. Jadi aku berharap aku bisa membawa manfaat walaupun aku nggak terlalu musingin sih misalnya followerku berapa aku konsisten nongol bikin konten apa enggak gitu karena kondisi kehidupan nyataku aku kadang ya kayak aku cerita kemarin sih sama Mbak Dia aku ngerasa kadang kok jadi manusia aku nggak ada manfaatnya sama sekali gitu kayak aku nggak bisa positif tapi alhamdulillah thank you ke Cipir udah ngundang aku jadi aku mulai semangat lagi untuk menjadi orang yang bisa membawa manfaat. Seenggaknya sedikit aja. Walaupun misalnya yang baca kontenku cuma berapa, 5, 10, nggak apa-apa. Yang penting bisa membawa manfaat. Dan alhamdulillah dari akun ini yang nggak disengaja ini, ya kayak tadi aku bilang, aku ketemu banyak temen, aku dapat banyak ilmu, dan aku bersyukur banget kalau sampai apapun yang aku share bisa membawa manfaat. Insya Allah semoga bermanfaat. Itu aja. Aku nggak niat untuk apa ya, untuk jadi besar sih maksudnya besar kayak banyak lalu dapat endorse atau apa gitu aku nggak pernah berniat ke situ yang aku niatin semoga insya Allah membawa manfaat yang penting kualitasnya walaupun aku jarang nongol semoga setiap nongol bisa ada sesuatu lah yang bisa dipelajari gitu
luar biasa banget nih, sangat menginspirasi nih Kak Ica. Ternyata Tuh. ada salah satu viewers kita yang nanya, Kak, tanggapan Mm-mm. Kak Ica terkait mengkonsumsi sayur hidroponik. Apakah itu sehat Aku menurut Kak Ica? beberapa kali beli sayur hidroponik. Misalnya kalau apa namanya di Kecipir ada yang nggak ada nih, tapi mamaku pengen gitu. Aku kadang ke supermarket, aku pilih yang hidroponik. Aku senangnya adalah kalau hidroponik tuh dibeli masih ada akarnya, jadi kadang aku suka iseng pengen numbuhin lagi, walaupun gagal. Tapi alhamdulillah lah, aku seenggaknya excited kalau numbuh tunas-tunas baru gitu kan. Kalau untuk sehat apa enggaknya, aku nggak, itu bukan keahlian aku, jadi aku minta maaf, aku nggak bisa memberikan pendapat ya. Walaupun menurutku adalah hidroponik adalah salah satu metode menanam sayur atau menanam apapun yang smart banget. Kita nggak butuh lahan banyak dan kita butuh resource yang lebih sedikit. Aku nggak tahu penanganannya, karena aku belum pernah coba. Tapi kalau disuruh milih misalnya antara sayur konvensional atau hidroponik, nggak tahu ya, hidroponik rasanya lebih segar. Aku sampai, aku nggak tahu apa perasaan aku aja, karena menurutku aja setiap air rasanya beda-beda gitu. Dan setelah rajin cobain makanan mama, aku ngerasa kayak, aku tuh hobi banget kan merhatiin wortel gitu. Wortel aku sampai bisa bedain, kalau yang warnanya kayak gini, itu rasanya nggak terlalu manis. Kalau bentuknya kayak gini, itu rasanya lebih manis. Kalau gimana gitu. Tapi so far aku lebih happy sih kalau misalnya suruh pilih, ya aku mungkin lebih pilih hidroponik ya, karena rasanya nggak tahu, lebih seger gitu. Tapi kalau untuk lebih sehatnya atau enggak, itu bukan bidangku. Dan iya, tapi aku berpikir jangan terlalu terpakem antara sayuran hidroponik, sayuran organik atau enggak. Kalau kita terlalu ketakutan, misalnya, aduh gue makan ini nih nanti ada pestisidanya atau enggak, akhirnya kita nggak bakal makan sayur gitu. Kalau alhamdulillahnya kok untuk pestisida, misalnya untuk mengurangi pestisida, kita banyak banget pilihannya, bisa dicuci yang kayak aku bilang tadi, pakai baking soda, atau pakai garam, atau pakai cuka gitu kan, atau pakai air asam jawa. Jadi kembali lagi, pokoknya makan sehat harus dimulai dulu. Jangan terlalu mikir jauh banget. Mulai dulu aja. Terima kasih Kak Ica, jawabannya sangat jelas dan membuka pikiran kita nih. Kalau makan sehat itu intinya kita mulai aja dulu, begitupun dengan hidup minim sampah. Intinya kita udah mulai mencoba dan juga melakukan apa yang kita bisa. Gitu. Terima kasih banyak Kak Ica atas waktu dan penjelasannya dan juga sharingnya kepada Sama-sama. kita. Thank you udah ngundang aku. Makasih banyak. Aku Ya. dari kemarin agak down, jadi semangat lagi, insya Allah. Nah, untuk terakhir ternyata ada viewers yang nanya nih dari Kak Resti Rumanti. Mungkin Ah, tolong jawab singkat aja ya Kak, karena waktu kita terbatas. Ada Kak oke. Resti yang nanya, minta tipsnya dong Kak, biar konsisten makan sehat tanpa ada rasa bosan. Godaan buat cheatingnya banyak banget. Tipsnya cuma dua. Yang pertama, unfollow akun-akun yang menggoda. Itu yang aku lakuin pertama. Jadi, Oke, iya banget itu. unfollow udah akun-akun jajan yang kita, maksudnya akun-akun yang bikin kita jajan dulu, unfollow dulu udah. Yang kedua, bikin makanannya yang enak. Jadi supaya nggak bosen, nggak makanan tuh nggak harus cuma dikukus direbus untuk sehat gitu loh. Jadi kita harus bikinnya yang enak, yang excited gitu, yang exciting. Dan kuncinya diperkaya di bumbunya, banyakin bawang. Bawang putih, enak banget. Sumpah, masak banyakin bawangnya. Jangan takut, banyakin bawang pokoknya. Terus kita banyak-banyak cari resep yang fokusnya di makanan whole food gitu. Pokoknya tipsnya yang antara dua itu, unfollow akun-akun yang membuat kita pengen jajan, bawaannya pengen nyemil, dan bikin makanan yang enak. Tipsnya, kalau mau bikin makanan enak, perbanyak bawang. Tomat sama jamur, itu kalau kita masak, dikawinkan tuh berdua. Oh Allah enaknya, sumpah enak banget. Tomat sama jamur itu enak banget. Sampai kok sampai kayak, ah kenapa selama ini aku nggak masak pakai kayak gini gitu, ngapain, nggak butuh mecin, nggak butuh tambahan MSG. Jamur sama tomat itu adalah MSG alami yang enak. Rumput laut nori itu enak banget. Terus kayak apa lagi ya, wah pokoknya yang dari kayak kombu gitu, itu enak banget, semua enak. Kedelai juga pun gurih, jadi
perkaya wawasan kita, cari resep-resep yang enak, bahan dasarnya whole food tapi enak. Itu aja. Banyakin bawang, tomat sama jamur. Itu udah deh kunci, kunci banget. Oke, itu tips buat teman-teman dan juga buat Kak Resti tadi yang nanya. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Ica atas waktu dan juga Sama-sama. penjelasannya kita. Semoga bisa memberikan inspirasi dan juga kita bisa menerapkan pola makan sehat dan juga hidup minim sampah Amin. supaya lingkungan kita lebih baik lagi. Semangat semua, semangat. Gitu. Amin. Oke, terima kasih Kak.